Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sholihin, Sadiqin, Sabirin, Rahimin, Rasidin bil mu'minina wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa anzilhul munzala muqarraba indaka yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumilat. Para pirsawan yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekarang kita berjumpa kembali di dalam Wasiat Aladin Channel. Para pirsawan yang dimuliakan Allah, kemarin pada episode yang sudah, saya menceritakan bahwa lampu adalah lambang daripada agama. Tukang sihir adalah lambang daripada ahli duniawi. Dunia senantiasa menyihir kepada umat manusia. Senantiasa menjanjikan hidup senang terletak pada berlimpahnya harta, tingginya jabatan, berhasilnya perdagangan, dan lain-lain. Kemudian saya katakan bahwa dunia senantiasa menjanjikan kepada umat manusia hidup senang, hidup mewah dengan banyaknya harta. Itu yang saya katakan pada episode yang lalu. Kemudian saya juga menceritakan juga tentang betulkah bahwa banyaknya harta itu akan menjadikan hidup senang, hidup tentram. Kenyataannya tidak juga. Mungkin ada yang iya, tapi banyak juga yang tidak. Ada pada waktu saya pernah mengadakan perjalanan ke Korea. Teman-teman dari TKW, TKI, teman-teman daripada TKI yang bekerja pada pabrik itu menceritakan, di sini para pemilik pengusaha pabrik-pabrik besar pada mati bunuh diri, padahal pabriknya besar. Dan saya juga baca juga di media di Eropa, raja-raja baja mati bunuh diri. Bahkan ada di Amerika seorang pengarang terkenal namanya Ernest Hemingway. Ini akan saya ceritakan lagi Ernest Hemingway ini. Dia terkenal, dia duitnya banyak, tapi mati bunuh diri. Banyak artis juga yang dia berlimpah dengan harta benda, uangnya berlimpah-limpah, mati bunuh diri. Artinya kebahagiaan bukan kepada harta benda, karena yang namanya bahagia letaknya adalah di hati sanubari manusia. Nah, yang akan bisa menjadikan adalah amal agama. Agama tidak melarang orang untuk mempunyai harta banyak. Silakan mempunyai harta banyak. Bahkan di dalam percontohan, sejarah juga membuktikan tokoh-tokoh agama seperti sahabat Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf,
Dia orang kaya, kaya luar biasa. Kemudian sahabat Utsman bin Affan, dia orang kaya, artinya berlimpah-limpah. Sahabat Abu Bakar sendiri bukan orang miskin, dia orang kaya. Sahabat Abu Bakar juga, sahabat Umar juga orang kaya. Rasulullah sebetulnya orang kaya. Karena apa? Sering datang dinar. Dinar itu uang emas. Dirham, berlimpah-limpah. Bahkan kalau sakit banyaknya mungkin berpikul-pikul. Tetapi harta yang banyak itu oleh Rasulullah langsung dibagikan kepada umat. Bahkan manakala ada dinar, satu dinar yang masih ada di bawah bantalnya, Rasulullah merasa gelisah. Takut kalau harta yang satu dinar itu belum dibagikan, beliau sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silakan orang Islam, orang beriman mencari harta sebanyak-banyaknya. Bahkan dikatakan ka'annaka ta'ishu abadan. Kamu mencari harta benda seolah-olah kamu akan hidup bersamanya. Tetapi di dalam masalah ibadah, ka'annaka tamutu godan. Seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Di sini apa? Ada keseimbangan. Kita tidak dilarang untuk kaya. Silahkan kaya. Tetapi cara mencarinya harus dengan cara yang halal. Cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itulah para pirsawan rahimakumullah. Di dalam hal ini simbol apa? Kita di dalam hidup ini mengikuti falsafah daripada lampu Aladin, maka sang guru sufi mewasiatkan apa? Ada satu kantong yang berisi 3 butir batu akik. Yang satu berwarna putih bening. Yang satu berwarna merah. Yang satu lagi berwarna biru. Putih bening lambang daripada apa? Kemudian kantong ini lambang daripada apa? Kantong bernama berwarna hitam. Hitam adalah lambang daripada kukuh, kuat. Kantongnya sendiri lambang daripada hati. Hati yang berisi apa? Berisi batu putih bening. Apa lambang apa itu? Ikhlas. Lambang ikhlas adalah bening. Lambang ikhlas hanya semata-mata pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah hati kita disuruh untuk apa? Ikhlas. Aladin dipesankan oleh guru sufi Aladin, ikhlasnya di dalam segala hal. Semata-mata kamu niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhlas kamu mengikuti tuntunan Nabi, tuntunan kitabullah. Apa itu? Al-Quranul Karim. Ikhlas. Kholas artinya tersaring. Kholas artinya kosong. Kosong daripada pamrih-pamrih. Pamrih-pamrih dari apa? Dari minta dipuji. Pamrih minta dikatakan sebagai orang yang dermawan. Dikatakan sebagai orang yang baik. Pamrih. Tanpa ada pamrih. Semata-mata pamrihnya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dipesankan oleh guru sufi dengan lambang batu yang bening. Kemudian batu merah. Merah melambangkan kesungguhan, keberanian.
jihad. Segala sesuatu kalau ingin berhasil harus dengan sungguh-sungguh, dengan jihad, dengan perjuangan yang gigih, tanpa ada putus asa, tanpa ada pemikiran-pemikiran yang menjadikan dirinya lemah. Itulah lambang batu merah, berani, penuh dengan jihad, penuh dengan perjuangan. Kemudian apa? Batu akik yang berwarna biru. Biru lambang daripada apa? Yang berwarna biru biasanya adalah kedalaman. Laut biru berarti laut itu dalam. Nah, biru ini lambang daripada ilmu. Jadi segala sesuatu ada ilmunya. Pengen duniawi, sukses duniawi, ada ilmunya, ilmu duniawi. Ingin sukses di dalam menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun ada ilmunya. Maka tiga perkara itu, sukses, jihad, dan ilmu, harus dipegang oleh seseorang yang ingin sukses dunia dan akhirat. Karena itulah di dalam lambang ini, kantong hitam yang menunjukkan kekuatan tekad, kekuatan semangat, kemudian apa? Keberanian. Inilah lambang daripada tiga batu yang diberikan oleh guru sufi terhadap Aladin. Untuk mencapai apa? Mencari lampu wasiat. Kita pun manakala kita mempunyai tiga perkara tersebut, yaitu ikhlas, tekad yang kuat dengan penuh keberanian, jihad, kemudian disertai dengan ilmu, maka kita akan menjadi orang yang tercapai cita-cita kita. Para pirsawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini, mari kita ikuti lambang-lambang yang ada pada kisah Aladin. Aladin diwasiatkan oleh guru sufi dengan menunjukkan inna, 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 inna. Apa itu inna? Lafaz inna. Dikatakan inna artinya adalah sesungguhnya kami. Apa yang dimaksud oleh kami? Ingat bahwa wujud yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nur. Nur yang azali. Nur yang qadim. Nur yang qadim dan azali. Kemudian dari nur yang qadim dan azali itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Nah, disebut yang sudah saya ceritakan pada episode yang lalu, apa itu? Nur Muhammad. Nur Muhammad, dari Nur Muhammad ini Allah menciptakan makhluk-makhluk seluruh alam. Nah, jadi katakanlah ini KW3, seluruh alam, ya langit, ya bumi, ya surga, ya neraka, semuanya itu dari Nur Muhammad. Artinya yang dimaksud inna, sesungguhnya kami. Nah, coba mari kita telaah lafaz inna. Di sini ada berapa huruf tulisan inna? Alif, nun, alif. Tapi nunnya pakai syiddah, pakai tasdid. Menunjukkan ada dua huruf kembar. Yang satu mati, yang satu hidup. Dikatakan inna. Jadi ada 4 huruf. Alif, nun, nun, dan alif. Secara
makna lambang alif menunjukkan Allah. Nun, huruf nun adalah huruf yang ke-25. Apa itu makna nun? Dikatakan bahwa para utusan Allah yang diketahui, para utusan Allah banyak. Yang diketahui 25. Artinya nun yang pertama ini adalah makhluk utama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan rasul. Sedangkan nun yang satu lagi menunjukkan nur. Jadi Allah, para utusan, nur. Apa itu nur? Makhluk alam semesta. Ya manusia, ya binatang, ya tumbuh-tumbuhan, ya alam langit, malaikat. Seluruhnya. Surga, neraka, semuanya terlihat dari nur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alif. Inna. Jadi yang terakhir adalah alif. Apa alif tersebut? Abadan. Kekal abadi. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut inna, maka Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kejujuran dia sebut kami, sesungguhnya kami. Artinya apa? Allah dan para rasul menyuruh kepada umat manusia. Jadi bukan hanya Allah saja yang menyuruh, tapi juga para utusannya menyuruh juga kepada umat manusia yang taat kepada Allah, menyuruh sesuatu. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sifatnya abadan, kekal abadi. Karena yang bersifat nur itu adalah kekal abadi. Karena itulah Guru Sufi mengatakan inna. Nah, 4 inna ini apa maknanya? Kita lihat pada Al-Quran. Awal inna, ya, lafaz inna pada Al-Quran itu ada 4 tempat. Pada 4 tempat, yaitu, ini bukan urutan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, pada surat Kautsar. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian juga pada surat Fatah, inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian juga pada surat Nuh, depannya juga inna. Artinya, kalau kita kepengin sukses hidup di dunia ini, ingin mendapatkan lampu Aladin, praktekkan di dalam hidup ini praktek inna. Di dalam hadis Rasulullah, surat Kautsar, Masya Allah, luar biasa manfaat, fadilah, hikmah yang banyak terhadap surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan sesuatu yang banyak. Apa itu? Kenikmatan. Terhadap siapa? Terhadap seluruh umat manusia. Kautsar juga nama sebuah telaga, nama sebuah sungai. Sehingga siapa orang yang banyak-banyak membaca surat Al-Kautsar akan diberi anugerah-anugerah kebaikan yang banyak. Akan mendapat pertolongan-pertolongan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
permintaannya akan diwujudkan, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pengabulan permintaan Aladin terhadap apa yang dia inginkan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka salat. Salat adalah hubungan antara hamba dengan Allah. Salat. Arti salat adalah hubungan hablum minallah dan juga hubungan antara manusia. Karena yang namanya salat, inti daripada sholat, gambarnya sholat ada di masjid, ruhnya sholat ada di tengah kehidupan, ada di tengah orang banyak. Jadi orang yang sholat harus apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Menghindari apa saja yang keji, apa saja yang menimbulkan dosa antara manusia. Jadi apa? Orang yang sholat harus berakhlak baik. Penuh kasih sayang, saling sapa menyapa. Itu adalah orang karena hubungan. Nah, kemudian apa? Wanhar. Kurban. Jadi wanhar. Kurban. Jadi hidup kita ini sholat dengan penuh pengorbanan. Kemudian juga di dalam pengorbanan, dalam pengorbanan ada 5 kurban. Pertama kali yakin di dalam hal ini memang menunjukkan apa? Kurban binatang pada waktu Idul Adha. Hubungannya ke sana. Nah, kemudian apa makna daripada kurban di dalam Idul Adha? Ingat, manusia disebut al-insan hayawanun natiq. Yang nama manusia itu hakikat yang sebenarnya adalah manusia yang bisa berkomunikasi, manusia yang bisa ngomong, manusia yang bisa berpikir. Natik. Nah, jadi di dalam diri manusia ada sifat hewaniah. Maka untuk bisa menjadi manusia yang insanul kamil, manusia yang sempurna, manusia yang bisa meniru tindak laku, meniru sifat-sifat Rasulullah SAW, maka sifat manusia yang dalam bentuk binatang, sifat binatang yang pada manusia disembelih, dikorbankan, ditekan, sehingga yang muncul adalah sifat baiknya, sifat malaikat. Karena di dalam diri manusia ada 2 penyerta. Yang satu terdiri daripada malaikat yang menyuruh membisikkan perkara-perkara yang baik. Yang satu lagi terdiri daripada setan. Sifat setania. Nah, sifat setania inilah sifat kebinatangan. Sehingga kadang-kadang ada manusia yang bersifat seperti kera, tamak. Ada yang bersifat seperti anjing. Ada yang seperti buas. Sifat babi, malas. Hal-hal ini yang disuruh untuk apa? Disembelih, dikurbankan. Sehingga yang muncul adalah sifat malaikat. Ini pesan daripada guru sufi. Jadi kita disuruh apa? Untuk melakukan inna a'tainakal kautsar. Isi daripada inna a'tainakal kautsar, kita hilangkan sifat-sifat syaitonia
Kita hilangkan sifat-sifat bahamiyah, sifat-sifat ternak, sifat-sifat binatang. Sehingga kita akan muncul manusia yang bersifat malaikat. Semuanya itu kebaikan-kebaikan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kemudian pada inna anjalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Ini menunjukkan apa? Lailatul qadar adalah bulan puasa. Sedang bulan puasa adalah bulan kebaikan, bulan kesabaran. Manusia disuruh untuk apa? Menegakkan kesabaran di dalam hidupnya. Manakala kita di dalam hidup kita penuh dengan kesabaran-kesabaran, maka apa yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang sabar, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Sehingga orang yang sabar, dia akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perkataannya adalah perkataan yang timbul dari Allah Subhanahu wa taala. Geraknya adalah gerak tangannya sebagaikan geraknya Allah Subhanahu wa taala. Gerak kakinya adalah gerak yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam segala hal dia akan senantiasa sukses di dalam hidupnya. Artinya orang tersebut akan mampu menggosok lampu Aladin. Orang tersebut dengan agamanya dia akan sukses di dalam hidupnya, berhasil di dunia dan berhasil di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memahamkan makna-makna daripada lambang-lambang yang diberikan oleh guru sufi, sehingga kita akan mampu untuk mengamalkan. Dalam hal ini apa? Sabar. Dan marilah kita sembelih sifat hayawan kita, sehingga kita akan mampu untuk dekat dengan Allah SWT, sehingga seluruh permintaan kita akan menjadi kenyataan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.